Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini saya mencoba untuk menjelaskan tentang analisa mekanisme kegagalan isolasi pada minyak trafo itu dengan menggunakan percobaan elektroda yang berpolaritas berbeda pada menggunakan jarum dan bidang. Tujuan presentasi pagi ini kita yaitu mempelajari tentang tegangan tembus yang terjadi pada isolasi cair itu dengan menggunakan percobaan memakai elektroda jarum dan bidang. Kemudian tujuan yang kedua itu mempelajari pengaruh temperatur terhadap tegangan tembus atau tegangan breakdown pada minyak trafo. Yang ketiga kita akan mempelajari karakteristik tegangan tembus tersebut dengan perbedaan jarak elektroda yaitu jarum dan bidang. Jadi dalam percobaannya itu elektrodanya jaraknya bisa diatur. Selanjutnya kita coba untuk mengetahui tentang sedikit teori kegagalan isolasi minyak trafo. Tegangan tembus pada suatu isolator itu yaitu tegangan ketika sebuah isolator itu sudah tidak mampu lagi menghadapi atau menahan stres tegangan di antara dua elektroda yang diberikan atau ada beda potensial yang besar, yaitu dalam struktur molekul material isolasi itu elektron-elektronnya itu sebenarnya terikat kuat sekali dengan molekulnya. Ketika ada atau diberikan suatu tegangan yang besar, elektron-elektron yang terikat tadi itu mengadakan perlawanan. Nah, perlawanan ini ketika sampai terputus ikatannya, maka di tempat itu sifat isolasinya itu akan menjadi hilang, yaitu terurai menjadi elektron bebas, ya, seperti sehingga terbentuk kanal konduktor, sehingga terhubung antara beda potensial tersebut, elektroda yang satu dengan yang lain itu, sehingga itu dinamakan tegangan tembus sebuah isolator. Nah, penyebab kegagalan isolasi minyak trafo itu ya bisa disebabkan oleh partikel padat yang bisa terbentuk ketika terjadi pemanasan atau thermal stress dan tegangan lebih itu. Di situ dimungkinkan timbul kerugian dielektrik. Yang kedua, adanya uap air, yang mana apabila ada uap air di dalam medan listrik, maka molekul uap air itu memisahkan diri dari minyak, ya, sehingga terpolarisasi membentuk suatu dipol. Jika molekul uap air ini semakin banyak, maka akan tersusun suatu jembatan atau kanal yang menghubungkan antara kedua elektroda yang beda potensial tersebut, sehingga ya isolasi minyak trafo itu gagal atau tegangan tembusnya terjadi di situ. Yang ketiga itu terbentuknya gelembung-gelembung gas. Ketika ada muncul gelembung-gelembung gas, itu akan terbentuk suatu medan listrik dengan pergerakan-pergerakan gelembung-gelembung tadi itu mengakibatkan terbentuk medan listrik, dan apabila besarnya medan listrik tersebut sama dengan batas medan ionisasi gas atau gelembung tadi, maka terbentuk lucutan pada gelembung-gelembung itu yang menyebabkan atau mempercepat pembentukan gelembung-gelembung gas berikutnya, sehingga zat cair ini jadi dikomposisi. Nah, itu juga menjadi salah satu sebab kegagalan dari isolasi cair. Nah, nanti dalam makalah ini
atau presentasi ini diambil pengujian, diadakan pengujian tegangan tembus. Peralatan-peralatan yang dibutuhkan itu atau bahan yang dibutuhkan ya salah satunya ya harus ada minyak trafonya. Di sini dipakai jenis sel diala B. Ada 2 jenis yaitu kondisinya baru dan bekas. Kemudian yang kedua ada alat ujinya yang terdapat elektroda jarum dan bidang. Bisa dilihat ya seperti ini bentuknya. Ini adalah elektroda jarum dan sebelah paling kanan ini adalah elektroda berbentuk bidang yang lebarnya permukaannya kurang lebih 5 cm. Kemudian yang ketiga diperlukan trafo uji yang memiliki tegangan tinggi, bisa menghasilkan tegangan tinggi. Nah, ini adalah teknik pengambilan data dalam melakukan pengujian. Jadi ketika sudah peralatan uji sudah siap, kemudian jarak elektrodanya nanti diatur dengan jarak 2,5 mm, kemudian 5 mm dan 7,5 mm. Kemudian di dalam chambernya itu nanti dalam minyaknya diatur ke temperaturnya dikondisikan dari 10 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, dan 50 derajat Celcius. Kemudian nanti diuji juga dengan mengatur polaritasnya. Jadi nanti posisi elektroda jarum bisa menjadi fasa atau elektroda yang berbentuk bidang menjadi fasa. Nah, ini semua bisa tegangannya dinaik turunkan sampai tercapai tegangan tembusnya itu dengan menggunakan regulator tegangan dan otomatis dengan trafo tegangan tinggi tadi ya kan. Kemudian hasilnya direcord sampai 5 kali seperti itu. Nah, ini adalah skema dari rangkaiannya. Ini ada trafo ujinya, kemudian ini ada alat ujinya, ada elektroda dan bidang, elektroda jarum dan bidang di sini, terus minyaknya dimasukkan ke dalam sini. Seperti itu. Berikut adalah hasil dari pengukuran, analisa dari pengukuran media isolasi minyak bekas dan baru dengan pengaturan temperatur, pengaturan jarak sela, dan perbedaan polaritas. Nah, ini bisa dilihat hasilnya, grafik-grafiknya seperti ini. Itu bisa dilihat bahwa tegangan tembus pada isolasi minyak itu cenderung mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jarak sela. Jadi kalau semakin jarak sela antara kedua elektroda itu semakin lebar, otomatis dengan dilihat dari grafik ini hasil pengukurannya itu tegangan tembusnya itu semakin besar, semakin tinggi seperti itu. Kemudian tegangan tembus minyak trafo itu juga semakin meningkat ketika atau seiring dengan meningkatnya temperatur minyak trafo tersebut. Ini karena disebabkan elektronnya itu menjadi bebas, ya, ketika suhu itu diturunkan. Jadi ketika suhunya itu diturunkan ke 10 derajat, ini isolasi minyak itu menjadi kental. Jadi mengalami stres itu dengan elektronnya bebas, makanya mudah tegangan tembus bisa lewat di situ. Tegangan gak begitu tinggi aja bisa lewat. Nah, seperti itu. Nah, ketika minyaknya itu semakin panas atau dipanaskan sampai 50 derajat, bisa dilihat tegangan tembusnya itu semakin tinggi. Ini karena kanal elektron itu sulit terbentuk itu ketika minyak itu panas. Jadi walaupun dia semakin bergerak elektronnya itu
eh, tidak apa ya istilahnya tidak mengumpul di satu titik, dia cepat bergabung seperti itu, tidak mudah dirusak. Kemudian bisa kita lihat adanya selisih tegangan tembus pada minyak trafo itu dengan polaritas yang berbeda, yaitu ketika jarum digunakan sebagai fasa atau jarum bidang sebagai fasa. Seperti itu. Bisa dilihat. Ini karena disebabkan elektroda berbentuk jarum ketika digunakan sebagai fasa itu lebih banyak elektronnya itu dibandingkan bidang dengan fasa, karena elektron itu mudah bergerak pada elektroda yang mempunyai permukaan runcing atau tidak rapat atau tidak rata. Sorry. Nah, berikut adalah analisa hasil pengukuran ketika media atau tegangan tembus yang terjadi pada media isolasi minyak yang baru dan minyak bekas. Bisa dilihat di sini dengan jarak elektroda yang sama besar, elektroda jarum fasa itu tegangan tembusnya itu menurun. Yaitu tadi karena jarum memiliki rapat muatan yang lebih tinggi, jadi elektronnya mudah lepas gitu kan, daripada berbentuk bidang seperti itu. Dan pada kondisi parameter yang sama, minyak bekas dan minyak baru itu tegangan tembusnya itu minyak baru itu lebih tinggi ya kan, lebih besar dibanding minyak bekas. Itu karena minyak baru ya memiliki kemurnian yang bagus, yang masih tinggi daripada minyak bekas. Minyak bekas itu ya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakmurnian. Itu di situ ada kontaminan, ya diantaranya ada bahan-bahan lapis lilin yang udah memudar, terus korrosi logam yang dari misalnya trafonya itu, sehingga mempengaruhi kualitas dari minyak tersebut. Otomatis ya tegangan, karena itu ada padatan gitu atau kontaminan ya, sehingga tegangan tembusnya itu semakin rendah seperti itu. Makanya ada waktu untuk penggantian minyak trafo tersebut atau maintenance seperti itu. Jadi di sini bisa diambil kesimpulan bahwa dalam medan tidak seragam, elektroda jarum dan bidang itu ternyata sangat berpengaruh terhadap besarnya tegangan tembus. Dilihat pada perbedaan polaritas. Di saat jarum ground, tegangan tembus itu lebih tinggi daripada jarum digunakan sebagai fasa, seperti itu. Kemudian variasi temperatur dari 0 derajat, 30 derajat sampai 50 derajat tadi itu akan menjadikan tegangan tembus minyak itu semakin meningkat ya. Jadi ketika temperaturnya naik, otomatis tegangan tembus minyak itu menjadi tinggi. Kemudian yang ketiga, perubahan jarak yang bertambah antara elektroda itu mengakibatkan kenaikan nilai tegangan tembusnya dari sampel minyak trafo tersebut, baik baru maupun bekas juga sama. Ketika jaraknya ya dilebarkan, otomatis isolasinya semakin besar, semakin tebal, seperti itu. Kemudian yang keempat, dari data percobaan yang ada, polaritas yang berbeda pada elektroda yang tidak seragam itu akan mempengaruhi kuat di elektrik minyak trafo. Elektroda jarum yang dikenai arus fasa itu akan memudahkan tegangan tembus pada minyak trafo itu karena dia memiliki kerapatan yang lebih kecil. Yang terakhir, terlihat dari data minyak trafo yang baru dan bekas dengan parameter yang sama, ketika dikenai suatu tegangan, gagal baru itu lebih besar
atau lebih tinggi dibanding minyak bekas. Jadi kegagalan isolasinya itu minyak baru dan minyak bekas itu ya otomatis minyak baru itu lebih tinggi, itu lebih besar tegangan tembusnya. Ya karena minyak bekas ini mengalami suatu yang tidak murnian, yang dijelaskan tadi, sewaktu terjadi atau dalam eh, pemakaian. Nanti dalam waktu lama minyak bekas ya otomatis tegangan tembusnya akan menurun seperti itu. Jadi penjelasan-penjelasan dari presentasi ini diambil dari jurnal Saudara Hanung Sayogi, kemudian ya beberapa literatur-literatur. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.